Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya kepada mereka, "Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya,
belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, yakni segala binatang yang berkuku belah, tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak. Haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya. Di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi: tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu, menjadi najis. Dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu, menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh
ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan hidup oleh Tuhan, dan dapat mempelajari firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan dari kitab Imamat pasal yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini mengenai perintah pada bangsa pilihan Tuhan mengenai binatang yang haram dan yang tidak haram. Tuhan dengan tegas dan jelas melarang memakan daging binatang-binatang tertentu yang tidak halal. Bahkan Tuhan melarang untuk menyentuh bangkai binatang-binatang tersebut dengan tujuan untuk kesehatan dan kebaikan. Ya. Jadi Tuhan ingin umat pilihan Tuhan itu dipisahkan secara total
Tuhan mau agar umat pilihannya memisahkan diri sepenuhnya dari dosa, situasi, dan kondisi yang menggoda untuk jatuh dalam dosa. Lihatlah di ayat 25, dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudara, untuk dalam hidup sebagai ibadah kepada Tuhan, umat Tuhan memerlukan persiapan diri setiap hari. Beberapa tindakan ketidaktaatan, kegiatan alami seperti melahirkan anak, menstruasi, ataupun hubungan seks, atau beberapa kecelakaan seperti menyentuh orang mati atau orang sakit, akan membuat orang secara agama tidak bersih atau cemar dan dilarang untuk berpartisipasi dalam ibadah. Ini tidak berarti orang-orang itu ditolak oleh Tuhan. Namun ibadah harus dilakukan secara baik, secara teratur, harus kudus bagi Tuhan. Pasal 11 dari imamat ini menggambarkan banyak peristiwa yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat membuat seseorang tidak memenuhi syarat untuk beribadah. Perlu disucikan dahulu. Demikianlah kita harus mempersiapkan diri setiap hari. Karena hidup kita adalah beribadah kepada Tuhan. Ini bukan berarti terus-terus melakukan menyanyi, memuji Tuhan, mendengar firman. Bukan. Semua apapun yang kita lakukan, kegiatan kita, itu adalah dalam kualitas ibadah seperti untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak dapat hidup sesuka hati kita, kemudian terburu-buru berdoa menghampiri hadirat Tuhan. Tidak, kita harus mempersiapkan diri setiap hari hidup dalam pertobatan. Jangan terus-menerus hidup di dalam dosa. Ya. Sebab Tuhan itu suci dan kudus. Orang yang mau datang menghampiri hadirat Tuhan harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam kekudusan. Selanjutnya di ayat 44 sampai 45, Tuhan ingin umatnya kudus, terpisah, berbeda dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan mau umatnya tambah hari tambah seperti Dia, yaitu kudus. Di dalam kehidupan ada dua pilihan. Satu, terpisah dan kudus. Atau yang kedua, berkompromi dan terkontaminasi dengan kehidupan yang rusak, hidup yang berdosa. Inilah alasan mengapa Tuhan membawa keluar orang pilihan Tuhan dari Mesir yang menyembah berhala. Mereka harus keluar dari kontaminasi kehidupan sosial yang seperti itu. Dan dibentuk, diproses, diasah, dimurnikan, dikhususkan untuk hidup menyembah hanya kepada Tuhan. Hidup bermoral. Sebab itu Tuhan merancang hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang menolong agar umat pilihan Tuhan itu bisa hidup benar, baik dalam ukuran Tuhan secara sosial maupun rohani. Tidak sama dengan bangsa-bangsa yang kafir, yang jahat. Saat ini kita sebagai orang percaya, orang Kristen, juga dipanggil untuk hidup kudus. Kamulah bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, umat Allah yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 15. Kita harus hidup terpisah, berbeda secara rohani dari hidup jahat dunia ini yang sudah dianggap biasa. Tentu tidak mudah hidup kudus dalam dunia yang
tidak kudus. Tapi Tuhan tidak akan meminta kita melakukan hal ini dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan menyediakan bantuan melalui kematian Kristus Yesus. Kolose 1 ayat 22 mengatakan, kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita dibenarkan, kita dikuduskan. Bersama Tuhan kita bisa hidup benar. Dan Allah Roh Kudus sebagai penolong, mengajar, menegur, menguatkan, menghibur. Untuk kita dapat hidup di dalam dunia ini tanpa harus menjadi bagian dari kebejatan dan kesesatan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.